Oke. Kita lanjut ya. Kalau gitu kita langsung masuk ke analisis kestabilan menggunakan persamaan karakteristik. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Oke. Ini merupakan diagram blok ya, yang terdiri atas blok G sama H. Nah, stabilitas sistem umpan balik secara umum didapat dari fungsi alih sistem, di mana fungsi alih sistem loop tertutup. Ini kan loop tertutup nih, gambar diagram bloknya. Dia adalah, fungsi alih dari sistem ini adalah CS per RS, output per input kan, yaitu CS per RS itu sama dengan GS per 1 plus GSHS. Ini sudah dibahas di materi penyederhanaan diagram blok ya kan. Nah, bagian atas ini adalah pembilang, bagian bawah adalah penyebut. Dengan membuat penyebut fungsi alih sistem loop tertutup ya, penyebut fungsi alih sistem loop tertutup yaitu 1 plus GSHS sama dengan 0, maka kita dapat memberikan informasi mengenai kestabilan sistem. Jadi ini akan kita sama dengankan 0. Jadi 1 plus, ini kan bagian penyebut, itu sama dengan 0. Inilah yang disebut dengan persamaan karakteristik. Kenapa? Karakteristik. Kenapa kok disebut persamaan karakteristik? Karena dari bagian penyebut ini kita sama dengankan 0, kita bisa tahu apakah karakteristik itu stabil atau tidak, apakah apakah akar-akarnya terletak di sebelah kiri, di daerah yang stabil atau tidak, itu dapat dilihat dari bagian persamaan karakteristik itu. Oke, diingat-ingat ya. Jadi persamaan karakteristik adalah 1 plus GSHS ini untuk sistem loop tertutup. Karena kita membahasnya di sini, kalau kita bahas sistem kontrol, maka dia akan sebuah loop tertutup ya. Nah, di sini kita akan menganalisis akar-akarnya. Persamaan karakteristik tadi adalah yang atas, 1 plus GSHS sama dengan 0. Maka GSHS di sini adalah NS per DS. Ini maksudnya adalah numerator, ini denumerator. Pembilang, penyebut, bahasa Inggris ya. Nah, sehingga kita dapat menuliskan lagi 1 plus GSHS itu sama dengan 1 plus NS per DS. Karena kita mengasumsikan GSHS itu sama dengan NS per DS. Nah, 1 plus NS per DS ini bisa kita setarakan dengan DS plus NS per DS sama dengan 0. Ini kan sama aja nih, satu baris ini ya. Sehingga untuk DS ini ya, persamaan yang terakhir ini, kita dapat tuliskan sebagai DS plus NS sama dengan 0, yang mana kita dapat mencari akar-akar dari DS plus NS ini, ya kan? Nah, maka persamaan karakteristik atau 1 plus GSHS itu memiliki akar-akar, yaitu min R1, min R2, sampai min Rn ya. Karena akar-akar itu kan berarti kita mencari nilai S ini sama dengan berapa gitu kan ya. S1 misal untuk yang ini, berarti S1 itu sama dengan min R1. Untuk S2, maka dia min R2 dan seterusnya. Nah, bisa dilihat bahwa akar-akarnya itu negatif. Artinya, sistem tersebut akan stabil jika semua bagian nyata akar-akar tersebut negatif. Kita ingat bahwa untuk bilangan kompleks itu misal ini ya bagian nyatanya A ditambah, nah gini kan misal bilangan kompleks. Nah ini tuh harus negatif supaya dia itu stabil. Kalau yang bagian nyata kan ini. Nah kalau yang bagian imajinernya mau positif atau negatif, dia sama aja ya. Yang menentukan stabil atau tidaknya itu adalah yang bagian nyatanya saja. Gitu.
Contohnya apa? Contohnya seperti ini ya, misal loop tertutup dengan GS sama dengan 211 per S 0,01 S dikali 0,02 S ditambah 1. Dan HS-nya sama dengan 1. Berarti caranya bagaimana? Jadi kalau punya persamaan seperti ini, loop tertutup dengan GSHS seperti ini, ya kita cari ininya dulu. Ini adalah persamaan karakteristiknya. Berarti ya sudah kita tulis saja 1 plus GSHS sama dengan 0. Nah, lalu kita hitung aja ya. 1 plus GS kalikan HS berarti kan ini dikalikan 1. Ya udah ya, berarti 1 ditambah 211 per S kali 0,01 S tambah 1 kali 0,02 S tambah 1. Ya, ini udah dihitung aja secara matematis pakai Laplace biasa ya. Pakai aljabar untuk Laplace. Gimana caranya coba? Kita hitung aja ya. Dari persamaan ini berarti kan kita bisa tuliskan sebagai S 0,01 S tambah 1 kali 0,02 S tambah 1 dibagi, ini langsung saya tambah aja, tambah 211 dibagi S 0,01 S tambah 1 0,02 S tambah 1 sama dengan 0. Gini kan? Habis itu, karena ini yang ruas kanan 0, ya udah ini bagian penyebutnya kita bawa ke ruas kanan, jadi kan tinggal menghasilkan persamaan ini ya. Jadi ini sama dengan 0. Udah, kemudian kita cari akar-akarnya. Nah, di sini S-nya ada 3 ya, 1, 2, 3. Berarti nanti akan ketemu 3 nilai atau 3 akar-akar persamaan. Oke, kita hitung aja nih biasa. Kemudian di akar ya. Boleh pakai cara pencari akar apapun ya. Seperti yang kalian sudah pelajari di pelajaran matematika. Nah, maka diperoleh hasilnya adalah S-nya. Aduh. S-nya memiliki akar-akar R yaitu R1-nya min 150, R2-nya R1-nya min 160 ya, R2-nya adalah 5 plus J81, kemudian R3-nya 5 min J81. R1-nya sudah negatif nih. Nah, tapi ada R2 dan R3 yang bilangan nyatanya positif, ya kan? Ini sama ini. Maka sistem merupakan sistem yang tidak stabil. Jadi, walaupun ada akar yang negatif, tapi kalau ada satu aja akar yang positif, akarnya bilangan nyatanya positif ya, atau bernilai positif gitu, maka dia tidak akan stabil. Begitu ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Dapat dipahami ya. Jadi kalau diketahui G sama H seperti ini, ya udah tinggal dihitung aja 1 plus GSH sama dengan 0, dicari akar-akarnya. Cari akar-akar kan saya rasa sudah jago semua lah. Akar yang menyebabkan sistem tidak stabil terletak di bidang S sebelah kanan. Jadi kita bisa menggambarkan di bidang S ya, kalau kalian sudah belajar analisa bilangan kompleks, pasti dulu sempat diajari tentang bagaimana kita menggambar bidang S. Nah, bidang S itu seperti ini, yang mana sumbu Y-nya itu adalah real, sumbu X ya. Yang horizontal itu adalah sumbu real, yang vertikal adalah imajiner. Ini 0 ya. Nah, kita dapat menggambarkan akar-akar dari S tersebut di bidang S ini. Nah, yang akar-akar yang menyebabkan dia sistem jadi tidak stabil itu adalah yang bernilai positif kan tadi. Maka akar-akar yang tidak stabil itu dia kalau digambar akan di sebelah kanan sumbu imajiner. Sebelah kanan sumbu imajiner ya. Nah, akar-akar penyebut fungsi alih itu disebut juga pole. Akar-akar pembilang fungsi alih disebut zero.
Yang mempengaruhi kestabilan adalah letak pol di bidang S. Nah, pol itu biasanya digambarkan sebagai bulatan seperti ini. Bulatan-bulatan ini ya. Misal ada di sini polnya, di sini itu bisa pol atau di sini ya. Pol atas bawah seperti ini merupakan kompleks conjugate. Jadi cerminan ya. Kalau di analisa bilangan kompleks pasti sudah diajarkan. Sorry maaf, ini zero ya. Pol itu yang silang-silang ini. Nah, misal silang seperti ini pol, yang bulat-bulatnya adalah zero, yang mana pol itu merupakan akar penyebut, kalau zero adalah akar pembilang. Nah, yang menyebabkan tidak stabil itu adalah pol yang terletak di sebelah kanan, sumbu imajiner. Jadi kalau kita gambar dia di bidang S itu ternyata di sebelah kanan sumbu imajiner, maka bisa dipastikan sistemnya itu tidak stabil. Oke, itu tadi untuk apa namanya? Untuk analisis kestabilan menggunakan persamaan karakteristik. Nah, cara yang kedua, kita dapat melakukan analisis kestabilan dengan menggunakan kriteria Routh-Hurwitz. Nah, kriteria Routh-Hurwitz itu seperti apa? Ini adalah bentuk umum dari persamaan karakteristik kan seperti ini tadi ya. Maka kita dapat menyusun koefisiennya dalam 2 baris. Nanti ada contohnya ya. Nah, pada kriteria kestabilan dengan menggunakan Routh-Hurwitz, baris pertama tabulasi adalah SM, S pangkat M, dan baris terakhirnya adalah S pangkat 0. Jumlah baris adalah sebanyak M plus 1, di mana M adalah orde persamaan karakteristik. Kemudian penambahan baris-baris koefisien selanjutnya adalah, tadi kan gini, kita membuat ini dulu, ya. Dari mana? Dari persamaan karakteristik. Nah, jadi kita menyusun 2 baris yang paling atas ini, itu bisa dari persamaan karakteristik ya. Nah, untuk yang bawah U, V, sampai Z, itu kita carinya bagaimana? Kita dapat mencari dengan rumus. Di mana rumusnya itu adalah rumusnya adalah untuk U1, tolong diperhatikan, B1 sampai B8 ini kan sudah available dari persamaan karakteristik. Nah, U1 itu dari mana? Dari B2 kali B3 dikurang B1 kali B4 per B2. Jangan kebalik ya. Jadi ini kali ini dikurang B1 tambah kurang. Dikurang B1 kali B4 dibagi dengan B2. U3 bagaimana? U3 adalah B2 kali B5 dikurang B1 dikali B6 dibagi dengan B2. U5 bagaimana? Ya berarti B1 kali B8 ya dikurang kebalik ya saya ya. B2 kali B7 dulu. Kemudian dikurang dengan B1 kali B8 dibagi dengan B2. Itu hasilnya U5. Dan begitu seterusnya ya. Untuk U2, dia adalah U1 kali B4 dikurang B2 kali U3, kemudian dibagi dengan U1. U4 itu caranya juga sama ya. U1 kali B6 dikurang B2 kali U5 dibagi dengan U1. V1 bagaimana? V1 adalah yang ini, V1 itu adalah U2 kali U3 dikurang U1 kali U4 dibagi dengan U2. Jadi ada polanya seperti itu ya. Dan begitu seterusnya sampai diperoleh S pangkat 0. Nah, silahkan dipahami dulu ya rumusnya. Tapi intinya dia memiliki pola seperti itu.
Kalau ada pertanyaan boleh nih sebelum kita masuk ke bagaimana penentuan kestabilannya kalau sudah diperoleh tabulasi Rutherford-Hurwitz-nya. Cara penentuannya bagaimana? Kalau sudah diperoleh ini ya lengkap ya secara sampai S pangkat 0, maka kita dapat menentukan kestabilannya dengan memeriksa apakah semua bagian pada kolom paling kiri ini ya itu mempunyai tanda yang sama. Tanda yang sama itu misal negatif negatif semua, positif positif semua. Kalau seperti itu maka sistemnya merupakan sistem yang stabil. Tapi kalau ada perubahan tanda sebanyak X, misal ini positif, ini positif, ini negatif, ini positif, ini negatif, negatif, sampai ke bawah negatif. Berarti kan ada perubahan tanda sebanyak 2 kali ya. Ini yang pertama, ini yang ini yang kedua, ini yang ketiga. Ya kan? Jadi ada perubahan tanda sebanyak 3 kali. Sebanyak X, maka akan terdapat akar sebanyak X pada bidang S sebelah kanan. Karena ini ada 3 kali perubahan tanda, maka ada akar persamaan karakteristik yang berada di sebelah kanan bidang S. Sebelah kanan bidang S itu sebelah sini tadi ya. Sebelah kanan sumbu imajiner. Artinya akar-akar itu yang menyebabkan dia menjadi tidak stabil. Itu penentuannya seperti itu. Nah, contoh, ini ada suatu persamaan karakteristik. Yang mana persamaan karakteristiknya adalah ini sudah ada, kita tidak perlu mencari dari itu ya, dari fungsi alih ya, ini sudah dalam bentuk persamaan karakteristik. Nah, baris yang dihasilkan dari persamaan karakteristik adalah baris pertama dan kedua dari tabulasi Rutherford-Hurwitz. Kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah kita tuliskan S-nya. Pangkat tertingginya adalah S pangkat 3. Ordenya orde 3, jadi dia S-nya S pangkat 3 di bagian atas. Kemudian S pangkat 2 di bawahnya. S pangkat 1 ya. Lalu S pangkat 0. Seperti ini kan. Maka kita dari persamaan karakteristik kita sudah pasti memperoleh 2 baris pertama. Baris yang paling atas. Ya. Yaitu 1, 4, 100, sama 500. Maka kita tinggal mencari U1, U2, U3, sama U4 ya. U1 berarti adalah B2 kali B3. Coba kita hitung dulu ya. U1 itu adalah B2 kali B3. Berarti berapa kali berapa? Kita hitung yang ini dulu. B2-nya berapa nilainya? B2 berapa? 4, Bu. 4. Jangan lupa ya. Ini adalah B1 S pangkat M gitu kan. Ditambah B2 S pangkat M-1 ditambah B3 S pangkat M-2 dan seterusnya. Berarti ini adalah B1 ya. Ini B2, B3, B4 gitu. Berarti B2 adalah 4, kemudian B3 adalah 100. 4 dikali 100 dikurangi 1 dikali 500. Dibagi dengan B2. B2-nya adalah 4.
Gitu ya. 4 kali 100, 400. Dikurang 500, dibagi 4, berarti min 25. Ya kan? Begitu juga dengan yang lain ya. U2, U3, U4 caranya sama. Nah, sehingga diperolehlah hasilnya seperti ini. U1, U2, U3, U4-nya sudah ada isinya ya. Oh iya, U3 ini bagaimana? U3 kan rumusnya B2 kali B5. B2 adalah 4 dikali B5. B5 ada nilainya enggak? B5 berapa B5? Nih. Ada nggak nilainya B5? B5 kan berarti di sini ya. Tapi kan karena dia nggak ada, berarti 0 kan? B5 0, B6 0. Berarti 4 kali 0 dikurang 1 dikali 0. Dibagi dengan B2. B2 adalah 4. Ya berarti 0 dibagi 4, 0. Makanya hasilnya 0. Gitu. Nah, oke, ini sudah diperoleh ya. Terus kira-kira kalau dilihat dari tabulasi Routh-Hurwitz hasilnya seperti ini, maka dia sistemnya stabil atau tidak stabil? Yuk, yang jawab saya kasih nilai plus. Tidak stabil, Yes, Bu. tidak stabil. Kenapa? Karena sisi paling kiri ada yang berubah tandanya. Ya, betul. Ada berapa kali perubahan tanda? 2 kali. 2 kali. Berarti ada 2 akar yang menyebabkan dia menjadi tidak stabil ya. Oke, NIM-nya berapa? 2019 plus 257, Bu. Oke, sip. Jadi seperti itu ya caranya, memang betul. Jadi ini adalah sistem yang tidak stabil karena ada 2 perubahan tanda ya. 2 perubahan tanda pada kolom pertama, pada ini nih. Yaitu dari 4 ke min 25, kemudian dari ini ya. Ini berubah dari positif ke negatif, dari negatif ke positif juga berubah. Jadi ada 2 akar pada bidang S sebelah kanan. Nah, ini ya persamaan yang tadi. Persamaan karakteristik yang tadi ini kan 4, 100, 500 ini ya. Kalau kita kalau kita cari akar-akarnya pakai cara yang tadi, yang pertama, metode yang pertama, maka dia akan menghasilkan akar-akar yang ada yang tidak stabil juga gitu. Seperti itu. Nah, apakah semua persamaan karakteristik dapat dianalisis kestabilannya dengan kriteria Routh-Hurwitz? Tidak gitu ya. Tapi ada beberapa case tertentu yang perlu mendapat perlakuan khusus. Jadi ada beberapa keadaan yang harus kita lakukan sesuatu lah supaya dia bisa kita hitung pakai persamaan, pakai tabulasi Routh-Hurwitz. Misalnya apa? Case yang pertama, kalau pada suatu baris sebelum S pangkat 0, kita kan nanti mau menghitung nilai sebelum S pangkat 0 ini ya. Nah, kolom paling kiri berharga 0, sedangkan kolom yang lain tidak berharga 0. Maka treatmentnya apa? Maka kolom paling kiri yang berharga 0 digantikan dengan konstanta positif yang cukup kecil yang kita asumsikan sebagai suatu nilai epsilon. Contohnya seperti ini. Ini kan U1 ya. U1 ini kan kita dapatnya dari rumus ini, B2 kali B3, 1 dikali 4, dikurang ini B1 kali B4,
dikurang 1 dikali 4 dibagi dengan B2 bagi dengan 1. Hasilnya adalah 4 dikurang 4 dibagi 1. 0 dibagi 1, 0. U1 ini hasilnya 0 kalau kita hitung. Akibatnya apa? Kalau ini kita biarkan 0, kita hitung U2, bawahnya ini, maka hasilnya kan 0 juga kan, karena nanti kita baginya sama 0 ya kan? Kita bagi ininya dengan 0. Baginya dengan U1 dengan 0, maka hasilnya akan tak berhingga. Kan nggak mungkin ya, akan kita akan miss di situ lah. Nah, maka kita gantikan 0 ini dengan suatu konstanta positif yang cukup kecil yang kita asumsikan sebagai epsilon. Jadi ini kita ganti menjadi seperti ini. Akibatnya apa? Akibatnya ini kurang per ini nih. Akibatnya nanti untuk yang di bawah-bawahnya U2, V1, V2 itu akan ada nilainya, akan ada koefisien epsilon tadi. Ya, jadi epsilonnya bisa kita asumsikan nilainya sangat kecil, misal 0,01 begitu. Atau 0,1 begitu ya. Jadi nanti ini akan bernilai negatif, kemudian yang ini akan bernilai positif. Iya nggak? Nah, Iya, Bu. artinya di sini kan positif nih, ini positif ya. Kemudian ini negatif, ini positif. Jadi ada 2 kali perubahan tanda. Jadi ada 2 buah akar yang terletak pada bidang S sebelah kanan. Ya, karena kata kuncinya ini ya, konstanta positif yang cukup kecil. Hampir mendekati 0. Oke, NIM-nya berapa? 257. 257, Bu. Oh, yang tadi ya, udah. Oke, gitu ya. Dapat dimengerti kan? Case ini kita pakai kalau misal hasil yang sebelah kiri ini ada yang bernilai 0 ya, sebelum S0. Artinya kalau misal di sini tiba-tiba menghasilkan 0, ya berarti kita bisa gantikan dengan epsilon. Dengan suatu konstanta apapun yang cukup kecil. Untuk ngecek positif atau negatifnya ya kita asumsikan aja nilai epsilonnya itu konstantanya itu berapa. 0,01 atau 0,0, pokoknya kecil lah ya. Terus ada case yang kedua, yaitu case yang kedua yang memerlukan treatment khusus, yaitu jika pada baris sebelum S0 semua kolomnya berharga 0. Semua ya, semua kolomnya berharga 0. Untuk hal seperti ini, maka treatmentnya dapat dilengkapi dengan mendapatkan polinomial pelengkap dari baris sebelumnya atau baris terakhir sebelum semua kolomnya berharga 0 yang kemudian diturunkan atau didiferensialkan. Kemudian koefisien dari turunannya itu dipergunakan untuk melengkapi baris. Nah, 0 polinomial pelengkap merupakan akar-akar nyata persamaan karakteristik. Mungkin agak bingung dengan penjelasan ini, tapi kita langsung ke contohnya aja. Ini kan baris ke-1 sama ke-2 itu kan sudah diperoleh dari persamaan karakteristik. Nah, baris ke-3-nya itu ternyata hasilnya 0 sama 0. Ini kan semua kolom di baris terakhir sebelum semua suatu baris sebelum S pangkat S0. Di sini kan S0. Ini S1. Nah, itu dia bernilai 0 sama 0 di semua kolomnya. Maka kita tidak akan memperoleh S0 ini kan. Baris untuk S0 ini itu tidak bisa kita peroleh. Nah, caranya adalah kita menggunakan koefisien baris kedua sebagai polinomial pelengkap, supaya ininya nggak 0,0. Jadi nilai 0,0 tadi kita turunkan dari baris kedua sebelum dia bernilai 0,0, yang mana baris keduanya adalah ini. Baris sebelum dia bernilai 0 dan 0. Ya.
baris kedua itu koefisien polinomialnya menjadi 10s kuadrat ditambah 160s. 160 sama dengan 0, sorry. 10s kuadrat ditambah 160. Nah, ini kita turunkan, maka hasilnya adalah 20s. Ditambah 0. Kita turunkan terhadap s. Maka koefisien ini itu kita masukkan ke baris yang nilainya 0, 0 tadi, nilai semua kolomnya 0. Jadi ini 20, ini 0. Maka kita dapat menghitung S0 ya. Kita dapat mencari nilai koefisien untuk S pangkat 0 karena sudah kita ganti nilai 0-0-nya tadi. Gitu. Pokoknya intinya untuk cari tahu kestabilannya ya, kita lihat dari kolom yang pertama, dari ini. Tapi syarat supaya kolom pertama bisa kita lihat tandanya itu adalah kita harus bisa memperoleh baris ketika S pangkat 0. Jadi baris paling akhir harus sudah diselesaikan. Nah, dalam case ini, karena tadi ada nilai sebelum S0 itu bernilai 00, artinya kita tidak akan bisa menemukan nilai untuk baris S pangkat 0, jadi kita harus melakukan treatment dulu lah supaya dia bisa diperoleh nilainya bukan 00. Nah, kalau seperti ini, baru kita bisa lihat dia ada perubahan tanda atau enggak. Nah, terbuktikan ternyata tidak ada perubahan tanda. Jadi, sistemnya merupakan sistem yang stabil. Tapi karena ada case kolom yang 00 tadi, maka terdapat sepasang akar konjugat pada sumbu imajiner. Akar konjugat pada sumbu imajiner itu seperti apa sih? Nah, kalau kita lihat bidang S, ini adalah imajiner, ya, ini adalah real, gitu kan? Nanti ini akan kalian dalami lagi di materi root locus, ya. Nah, imajiner ini real. Kalau kita punya suatu bilangan akarnya adalah 2, min 2 deh. Maka dia terletak di sini. Ini kalau min 2. Nah, kalau S2-nya adalah min 2 plus J, berarti di mana? Ini plus ya. Berarti kalau S2-nya adalah min 2 plus J, berarti kalau digambar, ini materi, ini harusnya di analisa bilangan kompleks nih ya, penjelasan ini. Kalau saya punya S2, dia di min 2 ditambah J. Ini tadi S1 ya, di sini. Kalau S2-nya min 2 plus J, maka dia di sini ya. Ya kan? Ini gambar biasa sebenarnya nih, tapi ini dalam bidang kompleks. Ini adalah S2. Nah, kalau misal nilainya adalah S3-nya adalah S3 dan 4 adalah plus minus 2J, maka polnya ada 2. Untuk titik S2 dan titik S4, dia ada di plus 2J dan di min 2J. Karena kan imajiner ya, dia ada J-nya berarti kan menyatakan nilai pada sumbu imajiner. Nah, yang dimaksud dengan akar konjugat itu adalah akar yang berpasangan. Akar konjugat pada sumbu imajiner ya berarti akar berpasangannya itu terletak di sumbu imajiner, tepat di sumbu imajiner. Nah, kalau kasusnya tadi ada 0, 0 macam ini, berarti dapat dipastikan dua akarnya ada sepasang akar konjugat pada sumbu imajiner, yaitu kalau dilihat di sini dia pada J4 dan min J4. Nilai tersebut didapat dari baris kedua tabulasi, yaitu 10S kuadrat ditambah 160. Tahu dari mana? Ya kita akarkan aja ya. Kita akarkan aja untuk dapat nilai sekian S ya.
Gitu. Ada pertanyaan nggak? Ada? Lalu ini ada contoh soal ya. Contoh soal untuk menggunakan kriteria Roth-Hurwitz. Di sini ada suatu fungsi suatu closed loop, sistem closed loop ya. GSHS-nya ini adalah GS. HS-nya karena di sini nggak ada, bukan berarti HS-nya 0, dia ada HS-nya tapi nilainya 1. Nah, maka kita hitung fungsi alih loop tertutup. Fungsi alih loop tertutup kan berarti CS per RS ya. Nah, yang bagian bawah ini adalah persamaan karakteristik. Dari persamaan karakteristik kita peroleh, baru kita bisa cari tabulasi Roth-Hurwitz-nya. Kita tuliskan dulu S pangkat tertingginya, S pangkat 4, baru kemudian turun sampai S pangkat 0, baru kita isikan baris keduanya. Tapi, karena di sini ada K dan kita diminta untuk mencari nilai K supaya stabil, ya kita tuliskan aja K-nya berapa. Ya, ini nilai K ini yang mau kita cari, begitu. Kita tulis aja K di sini, maka nanti dia akan masuk ke baris selanjutnya ya. Dihitung pakai rumus Roth-Hurwitz. Nah, maka diperoleh nilainya supaya supaya stabil, maka kan di sini tidak boleh ada perubahan tanda ya. Yang mana 1 sama 3 ini nggak ada perubahan tanda. 3 ke 7/3 nggak ada perubahan tanda. Nah, 7/3 ke sini harus tidak berubah tandanya, berarti dia harus bernilai positif. Artinya 2 dikurang, ini apa sih? 2 dikurang 9/7K ini harus lebih dari 0, karena dia harus bernilai positif. Kenapa? Ya supaya nggak ada perubahan tanda, di sini positif ya kan? Dan yang bawah ini, K itu harus bernilai 0, jadi ada dua syarat supaya sistemnya menjadi stabil ya, supaya K ini menjadikan sistem jadi stabil. Ya udah pakai pertidaksamaan saja, sehingga nilai K ini harus berada di antara 0 sampai 14/9. Bisa nilai berapapun, pokoknya di rentang ini supaya sistemnya stabil. Gitu.